warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa podcast mahasiswa semua. Hari ini saya Antania Khairila bersama tamu yang datang yakni Anissa Ramadhani. Hai Anissa. Hai. Anissa Ramadhani ini adalah salah satu mahasiswa UIN Imam Bonjol jurusan Komunikasi Penyiaran Islam yang ikut juga dalam UKM Musik di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol. Gimana nih kabarnya hari ini Anissa? Alhamdulillah baik, cuman agak pilek dikit karena mungkin cuaca yang agak kurang bersahabat gitu. Suhunya naik turun jadi terbawa ke badan. Jadi panggilannya Anissa atau Icu nih? Kalau panggilan senyamannya aja lah, soalnya nama emang Anissa Ramadhani gitu, tapi panggilan tuh banyak. Di rumah aku dipanggil Ica, Icuy, Icu. Jadi di kampus ini dikenal dengan Icu gitu. Jadi senyamannya aja, kalau kakak mau manggil Anissa atau Icu ya seterah aja. Masalah tema hari ini yakni adalah insecure. Jadi, insecure ini adalah rasa yang tidak percaya diri, ragu atau semacamnya. Dan narasumber kali ini Anissa Ramadhani akan menceritakan bagaimana sih cerita hidupnya tentang insecure ini. Anissa gimana nih masalah insecure ini? Kan Anissa udah banyak nih jadwal manggung. Jadi gimana sih untuk membangkitkan rasa percaya diri? Insecure ya. Kalau insecure, pandangan aku di insecure ini ya, kalau sekarang mungkin mayoritas seluruh mahasiswa atau remaja gitu pasti ada yang namanya insecure, termasuk aku sendiri. Insecure yang kayak apa? Ya kan jadi tanda tanya gitu kan. Insecure-nya itu di saat kemampuan orang lain tuh lebih dari kita gitu. Misalnya mereka ini cantik nih dari kita insecure. Ya bagi aku insecure itu wajar, tapi insecure-nya itu bukan dibawa untuk berlarut gitu. Insecure-nya itu jadi untuk motivasi mengupgrade diri sendiri gitu. Misalnya dia cantik nih, kenapa dia bisa cantik? Sebenarnya lo juga bisa cantik, ya usaha. Gimana cara usahanya? Ya skincarean kalau misalnya cantik ya. Kalau mau kurus ya kurusin badan gitu, olahraga gitu kan. Dan kalau misalnya orang lebih pintar dari kita insecure, ya nggak apa-apa insecure gitu. Cuman jangan kayak dia pintar nih dari kita gitu, insecure gila nih kenapa dia gitu. Kalau mau lebih pintar juga dari orang lain ya belajar gitu aja. Kalau misalnya kita insecure lihat orang lain tuh nggak apa-apa, wajar. Tapi jadiin insecure itu untuk mengasah skill diri sendiri dan mengupgrade diri sendiri gitu. Itu sih bagi aku sendiri gitu. Dan yang selama ini aku tanemin ya, aku memang ada rasa insecure gitu. Cuman yang insecure ini kadang ada khilafnya juga. Insecure nih gak murung diri sendiri nih gara-gara insecure gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, sampai kapan kita insecure gitu? Ada yang bilang sama aku, cantik itu relatif gitu. Dan kalau misalnya kita mau nampakin sesuatu dari diri kita itu ya udah berkarya gitu. Jadi nggak seharusnya semuanya itu harus cantik, semuanya itu harus berlebih-lebihan. Kata Allah kan, Allah juga nggak suka yang berlebih-lebihan gitu. Jadi kalau bagi aku insecure itu wajar sih ya gitu. Cuman jangan dibawa berlarut gitu. Cara numbuhin perasaan percaya diri di diri kita itu bagaimana sih caranya? Kalau cara numbuhin rasa percaya diri itu balik ke diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya aku sekarang sharing nih sama teman-teman, ini cara aku gitu. Mungkin teman-teman punya cara teman-teman sendiri gitu. Tapi kalau cara aku sendiri, cara numbuhin pede itu dengan kayak ngomong sama diri sendiri. Aku tuh hobi ngomong gitu. Emang dari dulu tuh hobi ngomong. Jadi kayak kalau lagi insecure atau membangkitkan pede diri sendiri itu aku ngomong gitu. Kayak misalnya nih lagi manggung gitu, mau manggung tapi orang tuh lebih bagus dari aku gitu. Jadi kayak dia lebih bagus nih, pasti dia yang bakalan dilihat, dia yang bakalan dilirik gitu. Tapi abis itu lewat aja zet gitu kan. Kayak lo ngapain lo insecure, lo bisa juga lo, ngapain sih harus banding-bandingin diri sendiri sama orang lain gitu. Jadi selalu ada motivasi-motivasi di belakang dari teman-teman, dari orang tua, dari keluarga gitu. Jadi kalau dari orang tua sendiri, nanti aku selesai apapun yang aku lakuin kayak manggung atau aku ada isi acara atau segala macamnya, itu pasti aku evaluasi lagi untuk diri sendiri. Aku bagus nggak ya performan tadi? Aku
aku ngelakuin yang terbaik gak ya tadi di acara ini gitu. Jadi aku selalu curhat ke orang tua, tadi ngisi acara ini nih tapi rasanya nggak totalitas, nggak ini nih bu ya gitu kan. Ngapain sih, ngapain kamu harus jadi orang lain, jadilah dirimu sendiri, jadilah yang tunjukin dirimu itu bisa. Ngapain kamu harus membandingkan dirimu sama orang lain gitu, kamu itu bisa di versimu sendiri gitu, kata ayah sama ibu aku. Jadi orang tua itu selalu nyokong, dan teman-teman itu juga kayak ngapain sih lo pikirin kayak gitu, udah lo yang lo lakuin itu udah yang terbaik gitu. Jadi selalu ada motivasi dan dukungan juga. Jadi itu yang menimbulkan dan menumbuhkan rasa percaya diri aku tersendiri. Jadi harus ada support system dari Iya, belakang. support system dari belakang. Setuju sih. Terus pas manggung nih, Mhm. kan ada tuh pasti ada rasa-rasa nggak pede, rasa nervous. Nah, gimana sih cara kita supaya nggak nervous lagi gitu? Kalau manggung ya, kalau manggung itu bukan maupun di aku atau orang lain pun, artis besar udah Indonesia maupun dunia, pasti ada yang namanya demam panggung, pasti ada yang namanya nervous, dimana kita lihat lautan manusia nih yang mau nonton kita cuma nyanyi doang loh gitu. Pasti ada yang namanya nervous dan nggak percaya diri, demam panggung gitu. Cuman mungkin balik lagi ya, kita punya cara kita masing-masing gitu. Kalau aku sendiri ya, yang pertama kalau mau panggung dan manggung dan mau performan itu bagus, kita latihan, kita selalu evaluasi diri. Setelah latihan itu kita dengerin suara kita sendiri. Jadi kayak kalau mau numbuhin rasa percaya diri di atas panggung dan nggak nervous itu ya dengan cara kayak misalnya nih mau manggung nih kan, ini udah hamin 1 detik nih untuk naik panggung gitu. Jadi di belakang di backstage itu kayak gimana nih, gila rame banget ya, dingin nih, detak jantung nanti udah kayak abis lari 5 km aja deg gitu kan. Jadi kayak gimana nih, selalu dipikirin. Tapi pas udah naik ke atas panggung, hilang semuanya. Maksud aku hilang semuanya itu ya hilang, nervous segala macamnya itu hilang. Dan kita lihat, anggap aja di depan kita itu ya namanya manusia yang nggak luput dari kesempurnaan lah ya gitu. Anggap aja itu semuanya itu teman-teman kita gitu. Aku selalu nganggap itu teman-teman kita atau keluarga aku kalau setiap manggung ya. Jadi aku nggak nganggap itu tuh tim penilai, itu tuh orang yang bakalan haters atau segala macam. Aku nggak nganggap itu. Aku nganggap itu semua orang yang suka sama aku. Jadi aku naik ke atas panggung, cara aku membawainya lagi, tahu kan, krik-krik gitu. Jadi kayak kadang so asik atau apa, ada selalu kayak naik panggung nih kan, hai gitu, apa kabar gitu, baik-baik aja kan, gimana nih harinya gitu, halo guys gitu. Jadi kayak so asik aja, walaupun nanti di belakang ada yang ngomong apaan sih lu so asik banget gitu, krik-krik gitu kan. Tapi aku nggak pernah bayangin ke sana, nggak pernah hirauin itu. Jadi kayak naik aja, halo semua gitu, apa kabar nih gitu, gimana nih kondisi hatinya gitu. Jadi kayak kita masuk dulu ke audiens itu, baru nanti di situ timbul percaya diri kita sendiri. Gimana kabarnya nih, baik-baik aja, hatinya gimana, rapuh ya, udahlah buang aja itu semua, dia udah pergi nih, ikhlasin aja lah, 1 lagu dari saya, pergilah kasih gitu. Jadi kayak diceritain dulu, ditanya kabarnya, disoasikin aja. Nanti audiens udah nyaman sama kita timbul percaya diri sendiri gitu. Kalau aku sih gitu. Masalah kita kan insecure lagi. Dan insecure nih kan bisa dibilang pasti hampir 80% atau 90% orang di luar sana pasti merasa insecure. Iya, setuju. Baik itu masalah tubuh, masalah kepintaran atau masalah yang lainnya. Terus kalau Anissa sendiri pernah nggak merasa insecure pada diri sendiri? Nanti kalau ditanya itu aku curhat gitu. Aku mau cerita dikit aja. Kalau insecure, kan udah aku bilang tadi di awal, aku insecure. Aku mungkin teman-teman aku di luar sana yang nonton ini nanti, dia udah lucu insecure lagi gitu. Tema hari ini insecure lagi gitu kan. Jadi kayak udah capek mungkin mereka ngadepin Icu yang insecure gitu. Jadi insecure itu emang ada. Insecure adalah aku. Bahkan aku ngomong kayak gitu, aku nanya nih ke kakak juga punya rasa insecure kan. Iya, kita semua punya rasa insecure. Tapi kalau tanggapan aku tentang insecurity itu tadi sih, dimana aku karena dulu juga punya pengalaman yang nggak baik juga gitu. Jadi
punya pengalaman yang nggak enak juga karena dulu waktu kecil itu dibully. Oh jadi Anissa pernah Mental dibully health, gitu? pernah lah. Ya Allah, kalau diceritain nanti aku nangis ya gitu. Jadi kecil itu aku nggak pernah dihargai sama sekali sama teman-temanku. Sekarang aja aku bagi yang teman-teman aku mungkin di luar sana yang pernah ngebully aku, dia nonton sekarang kayak dia jangankan nonton podcast ini, nonton kisah hidupku yang sekarang alhamdulillah sudah lebih baik dari yang sebelumnya. Mereka udah kayak ngajak-ngajak aku kemana, yang ngebully aku dulu ya udah ngajak kesini main yuk ini segala macamnya. Ada Jadi aku SKSD gitu. jadi kita semua itu perlu loh balas dendam. Iya. Bukan balas dendam kita dendam sama orang lain ya, tapi balas dendam itu dengan menjadikan dirimu lebih baik lagi. Balas dendam dengan cara yang terbaik. Iya. Gitu sih kalau aku. Jadi kalau insecure itu ya pahit, pengalaman dulu itu emang pahit gitu, dimana kalau kita nggak good looking itu kita nggak dihargain. Dulu emang kayak gitu aku gitu. Jadi tapi sampai dari kita beranjak dewasa, pola pikir udah berubah, ya cantik itu sampai mana sih? Udahlah, kita belajar aja, upgrade diri sendiri, skill diri sendiri, tunjukin kalau kita yang terbaik gitu. Itu sih motivasi diri sendiri. Jadi aku selalu belajar, dan intinya ya untuk teman-teman semua, jangan pernah berhenti belajar. It's okay not be okay. Gak apa-apa untuk tidak baik-baik saja gitu. Kalau misalnya pernah di posisi itu capek, nyerah, nangis, ngeluh, silahkan. Tapi jangan pernah yang namanya nyerah, itu aja sih. Jadi untuk teman-teman semua, berarti jadikan sebuah keterpurukan sebagai motivasi untuk kita semua. Iya. Nah terus nih Cuk, sejak kapan Icu ini mulai bangkit dari keterpurukan itu? Apa sih awal mula penyebab Icu bangkit dari keterpurukan itu? Gimana ya, kalau bangkit dari keterpurukan itu mungkin di saat aku udah mulai bukan dihargai sih, di saat aku udah mulai menerima diriku sendiri. Intinya kalau dari insecure itu yaitu berdamai dengan diri sendiri gitu. Kalau kamu insecure dan terpuruk atau jatuh atau lagi down-nya, pergilah ke tempat di mana kamu bisa berbicara dengan dirimu sendiri, lalu berdamai dengan dirimu sendiri. Contohnya di mana tuh? Kalau aku ya, kalau aku pribadi ya, kalau misalnya mau berdamai diri sendiri emang ke tempat yang tenang gitu. Tempat yang tenang itu ya kayak aku suka alam gitu. Nanti aku pergi aja ke alam, aku duduk, mau nangis, mau cerita bahkan aku ngomong sendiri gitu. Tapi nanti aku caranya ada juga cara tersendiri, aku meluk diriku sendiri. Gak apa-apa ya, udah gak apa-apa, mereka jahat ya udah biarin aja gitu. Ya kamu bisa loh gitu. Aku meluk diriku sendiri, aku giniin kepalaku sendiri, jadi aku nenangin diriku sendiri gitu caraku damai sama diriku sendiri gitu. Mengalir sih. Terus masalah manggung nih kan, manggung nih pasti ya, sebelum manggung tuh apa hal yang Icu lakukan terlebih dahulu untuk supaya datang di atas panggung nanti nggak terlalu nervous. Nah, dan di belakang panggung tuh gimana? Pasti ada latihan atau berapa Ada. kali sih take latihannya gitu? Oh, kalau kami latihan, kalau aku manggung biasanya kan manggung sama anak UKM Musik Kampus nih. Iya. Emang ada jadwal latihannya juga, tapi jadwal latihannya itu nggak terpaku gitu. Maksudnya ada jadwal latihan nih, kawan-kawan bisa latihan nggak? Gas latihan, udah latihan. Jadi Berarti kami nggak tetap pada waktu. Iya, nggak terlalu terpaku nih jam 9 besok jam 9 juga, jam 9 enggak. Pas nyesuaiin aja. Soalnya kan kita juga ada aktivitas masing-masing kan. Jadi latihan ada, tapi intinya latihan aja, bukan latihan terus gitu. Intinya latihan. Nanti di belakang panggung itu aku biasanya ya, aku ngelilingin. Aku jalan sendiri. Aku ngelilingin panggung, misalnya panggung nih kan. Aku keliling, putar lagi, balik lagi gitu. Panggung yang mau ditampilkan. Tapi itu nanti apa ya, dipikirin apa yang mau dibicarain gitu. Jadi aku ngelilingin panggung tuh sambil cari inspirasi gitu, sambil cari tenangnya gitu. Aku ngatasin nervous gitu. Jadi dikelilingin panggung, nanti ngomong sama diri sendiri, mikir di situ gitu, cara ngilangin nervous. Tapi kalau biasanya sendiri atau ada teman lain? Nggak bisa diganggu. Kalau udah nervous itu sendiri, jangan ganggu gue gitu. Nanti ada yang manggil tuh kayak, tolong ini apa ya lagu ini, nanti kuncinya apa ini, tunggu lu bang, jangan ganggu aku lagi, ini lagi nervous gitu. Jadi kayak jangan ganggu gue. Kalau lagi nervous itu ya udah, nanti harus sendiri gitu. Nanti muka paniknya nampak lah, tersendiri gitu. Jadi kayak udah mau kerut, nanti udah dingin gitu. Jadi pokoknya kalau udah lagi nervous jangan ganggu dulu.
biarin dia tenang, damai sama dirinya dulu. Pokoknya intinya aku kalau lagi ngapa-ngapain tuh aku damai dulu, damai ya udah nggak apa-apa, it's okay gitu aja. Dan terus kemarin nih kan Intan ada lihat kan Iya. gimana media sosial Icu juga bisa main gitar ya kan. Dia Iya, bisa main gitar. sedikit, Jadi sedikit. main gitar nih awal mulanya belajar. Awal Dulu. mulanya belajar pas kapan sih gitu? Kalau gitar karena emang suka musik sama seni ya. Kalau gitar tuh dulu dari SMA. Bahkan alat musik yang paling dibenci karena susah, sakit, di samping susah sakit nih jari, sakit loh main gitar itu. Tapi karena ternyata inti dari hal yang kita mau lakuin itu kita harus sukain hal tersebut dulu. Karena aku dulu paling benci sama yang namanya gitar. Tapi di saat aku udah sukain apa itu gitar, bahkan itu nyaman kita. Itu untuk self healing itu kadang main gitar gitu. Jadi mau healing kan gitarin diri sendiri, nyanyi diri sendiri gitu. Jadi apapun yang mau teman-teman kerjain di luar sana, kita harus sukain dulu pekerjaan tersebut gitu. Berarti sama kayak Ustazah Zaitan kan dulu juga pernah bilang tuh, lukain dulu tangan tuh, Iya. sampai luka main gitar itu Iya. baru bisa main gitar. Berarti Enggak, betul, enggak, bukan hanya tangan, bukan hanya gitar ya kita bisa ambil pelajarannya. Kehidupan juga kayak gitu, kita harus luka dulu, kita harus berpahit-pahit dahulu untuk Iya. senang-senang kemudian gitu. Iya, berarti Ya, harus kayak ada gitu. usaha gitu. Memang roda itu berputar gitu, kita harus sakit untuk akan merasakan senang. Kita harus melalui hujan untuk akan merasakan apa yang namanya pelangi gitu. Iya. Terus nih, kalau dibilang manggung, pasti butuh kepercayaan diri yang Iya, lebih. pasti dong. Pertama kali Cuk manggung, support sistemnya tuh pasti orang tua kan? Iya, selalu. Nah, terus orang tua Icu mendukung nggak Icu buat menjadi penyanyi atau musisi? Entertain lah ya. Iya. Ya, kalau dulu kalau diceritain tuh panjang sih, ini intinya aja. Orang tua terutama ayah sempat untuk udah kamu semester 6 kamu berhenti dari UKM musik kampus kamu fokus sama kuliahmu gitu. Dulu Itu kayak gitu. down nggak? Down banget lah, aku nangis gimana caranya, aku nggak bisa lepasin karena aku udah ini di samping hobi itu juga untuk di saat aku penuh susah stres gitu, musik ini yang hibur gitu, di samping hobi itu juga hiburan bagi diriku sendiri gitu. Jadi panik aku pas ayah ngomong kayak gitu, dan aku coba berusaha yakinin ayah aku nggak bakalan terlalu di dalamnya. Nah, kamu kuliah di UIN, jurusan kamu dakwah, tolonglah musik kamu tahu gimana hukumnya kan, jadi kamu nggak usah terlalu di dalam sana gitu. Jadi orang tua itu awalnya nggak dukung, bahkan jadi bumerang gitu, aku maju orang tuaku nyuruh mundur. Jadi kan ada nih, kita nih masuk UIN, kamu mau jadi ustazah ya, mau jadi ini ya, pasti statement masyarakat kayak gitu ya, pasti ceramah terus, kita, ngaji terus gitu ya, pasti kita insecure lagi pasti kan sama diri kita kan. Nah, terus kalau pendapat Icu gimana sih omong-omongan itu supaya nggak terlalu bawa kita dipikirkan? Ya kalau misalnya masyarakat ya, balik lagi, jangankan masyarakat, teman-teman kita sendiri aja ada yang ngomongin kita di belakang gitu. Tapi kalau dipikir lagi, sampai kapan sih kita mikirin orang lain? Sampai kapan kita mikirin kata-kata orang lain? Kita makan sama uang diri kita sendiri. Maksud aku sama uang dari orang tua kita sendiri. Jadi ngapain kita mikirin kata-kata orang lain gitu? Orang lain tahu apa tentang kita gitu kan? Jadi jalanin aja selagi itu benar gitu. Jadi aku nggak pernah dengerin apa kata orang lain selagi aku di jalan rel kereta yang benar, di jalan diriku sendiri yang benar gitu. Tapi yang benar ya gitu. Berarti biarkan anjing menggonggong ketika berlalu. Iya betul sih, aku nggak pernah dengerin kata orang lain. Soalnya kalau kita dengerin orang lain, apa sih mental kita yang kena, mental kita yang rusak, kita yang stres dibuatnya. Jadi nggak pernah, anggap angin lalu aja gitu. Terakhir nih, Oke. kasih dong motivasi buat pemirsa semua untuk supaya kita percaya diri, tidak insecure lagi gitu. Kalau motivasi ini bukan motivasi hanya untuk teman-teman semua ya, motivasi untuk diriku juga, buat kita semua, termasuk diriku gitu ya. Bukan motivasi sih, ibarat kata cuma sharing aja. Jadi kalau teman-teman capek, kalau teman-teman ngeluh, kalau teman-teman ngerasain itu sakit, nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau nangis, nggak apa-apa. Nggak selalunya orang yang nggak nangis itu kuat gitu. Keluarin aja semuanya gitu. Nangis silahkan, boleh nangis. it's okay not be okay.
nggak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Nggak selamanya kita harus baik-baik aja di depan orang lain gitu. Orang lain juga emang bener sih, orang lain tuh nggak harus tahu lebih dalam tentang kita. Tapi jika kalau teman-teman capek, ngeluh, nyerah, mau nangis, keluarin semuanya. Jangan paksain diri ini untuk baik-baik saja gitu. It's okay not be okay. Tapi jangan selalu terpuruk Intinya gitu ya. jangan pernah menyerah. Udah, itu aja sih kunci yang aku selalu pegang. Jangan pernah nyerah atas kondisi yang teman-teman laluin gitu. Oke. Ya, mungkin ini udah datang di penghujung nih. Iya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Saya Intania Khairila sebagai host dan kru hari ini undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast mahasiswa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.